Dewi dijemput oleh suaminya Arya untuk pergi liburan. Sesampai di hotel, Dewi mendengarkan suara aneh di kamar 636. Ia mencoba untuk membukanya, tapi dilarang oleh penjaga hotel. Jangan masuk. Sayang, Tiba-tiba datang Arya, suaminya Dewi. aku lihat kamu perhatiin kamar ini terus. Dewi dan Arya mandi malam hari di kolam renang. Ketika asik berenang, Dewi mencoba untuk menyelam. Dewi dikagetkan dengan hantu yang berada di dalam kolam. Suaminya bergegas menenangkan Dewi, tetapi Dewi tidak cerita apa-apa dengan suaminya. Paginya, Dewi didatangi oleh kakek-kakek. Kakek itu berbicara, "Kamu sudah memanggilnya." Dewi mencoba mengikuti kakek itu ke dalam kamar mandi. Semua pintu kamar mandi dibuka, tetapi saat membuka pintu terakhir, Dewi ditarik dan dikunci di dalam kamar mandi. Dewi teriak memanggil suaminya. Suaminya datang ingin menyelamatkan Dewi. Tetapi Arya dibunuh dengan sadis oleh hantu, sampai-sampai Arya meninggal dunia. Dewi dulunya sudah pernah menikah, tetapi suaminya yang pertama juga meninggal dengan mengenaskan. Dewi diajak oleh Dimas untuk menemui Mbah Darmi. Dan dia menceritakan ritual selain bermain jelangkung, membakar terasi di tengah malam, menyisir rambut di malam hari, menyapu rumah di malam Jumat Kliwon, dan memutar piringan hitam dengan lagu Cublak-Cublak Suang. Itulah ritual memanggil hantu. Sedangkan Dewi pernah memutar piringan hitam. Untuk mengusir hantu itu, Dewi dan Dimas disuruh menutup permainan supaya hantu-hantu tidak mengganggu Dewi. Dewi tidak percaya apa yang dikatakan oleh Mbah Darmi. Mana mungkin piringan hitam itu bisa memanggil hantu. Dimas meyakinkan Dewi, karena yang dicintai Dewi sudah dibunuh satu persatu. Mama Dewi datang dan marah kepada Dewi, karena ia memutar piringan hitam itu. Mama Dewi bercerita sebelum neneknya meninggal, neneknya memberikan piringan itu, dan berpesan piringan itu tidak boleh diputar, sebelum waktunya tiba. Sudah waktunya. Dan sekaranglah waktunya untuk memutar piringan itu. Mamanya memutar piringan, dan dia mendengar sebuah kode dalam piringan tersebut. Mereka disuruh menancapkan keris pusaka sukmo di atas kuburan, supaya hantu yang gentayangan itu pergi ke alam baka. Tetapi mereka tidak mengetahui di mana kuburan itu berada. Malam pun tiba, Dewi merenung sendirian, tiba-tiba ia dikagetkan sampai terjatuh ke kolam. Di dalam kolam, kaki Dewi ditarik, beruntung ia bisa melepaskan diri dari tarikan hantu. Ibu dan teman-teman Dewi datang untuk membantunya. Paginya, Mbah Darmi diajak ke rumah Dewi. Mbah Darmi merasakan di rumah itu ada dua makhluk halus, yang satu perempuan tua dan yang satu lagi anak kecil perempuan. Kata Mbah Darmi hantu itu mau balas dendam. Mama Dewi marah dan mengusir Mbah Darmi. Dewi meyakini mamanya, bahwa yang menghantuinya itu perempuan tua dan satu lagi anak kecil perempuan. Mamanya tetap ngotot tidak mempercayai Mbah Darmi. Ketika Dewi mau ke kamarnya, Dewi didatangi oleh kakek tua. Dan kakek itu mengatakan Dewi akan dibunuh. Dewi disuruh mendengarkan lagu di piringan hitam itu sampai selesai. Datang Dimas dan kakek itu langsung menghilang. Dewi mengajak Dimas untuk mendengarkan lagu di piringan hitam. Stop. Datang Mama Dewi untuk menghentikan Dewi memutar lagu tersebut. Mama Dewi marah dan ia membawa piringan itu untuk disembunyikan. Ketika Mama Dewi turun dari tangga, ia dihantui oleh hantu anak kecil sampai-sampai Mama Dewi meninggal dunia. Dewi dilanda kesedihan, dan ia membaca buku harian ibunya. Betapa terkejutnya Dewi di buku harian itu, berisi kata, "Aku tidak pernah melupakan ibuku yang dibakar massa." Dewi menemukan foto lama, dan ia langsung menemui Mbah Darmi. Mbah Darmi menyebutkan satu persatu yang ada di foto itu. Semua yang ada di foto itu adalah dukun yang melakukan perjanjian dengan iblis, yang mengorbankan keluarganya. Ketika di rumah, Dewi dan Dimas menanyakan ke Irfan, di mana disembunyikan piringan hitam itu. Irfan tidak tahu dan pergi begitu saja. Malam pun tiba, Dimas dirayu oleh Dewi untuk menemaninya malam ini. Ternyata Dewi sedang berada di kamarnya, dan ia mendengar suara minta tolong. Dewi mendapati Dimas sudah tidak bernyawa. Dewi sangat terpukul. Irfan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setiap laki-laki yang Dewi cintai, ia akan mati. Karena Dewi adalah tumbal. Dewi minta bantuan ke Irfan untuk menemukan piringan hitam itu. Malamnya ia menemui Mbah Darmi untuk mendapatkan petunjuk. Sesampai di sana, Mbah Darmi sudah meninggal dunia. Irfan dan Dewi pergi ke rumahnya untuk mencari piringan hitam.
Irfan menemukan piringan itu dan bergegas mereka memutarnya. Dewi mendengar dengan seksama, ia mendapatkan penglihatan masa kecilnya. Ketika ia bermain dengan teman-temannya, neneknya datang menyuruh anak-anak itu pulang. Tetapi Asih, dibawa oleh si nenek, Mama Dewi mencegat Dewi untuk membantu Asih. Asih teriak minta tolong, Mama Asih mendengar anaknya teriak. Ketika mau menyelamatkan Asih, mamanya juga dipegang oleh si nenek, Asih dan mamanya dijatuhkan ke sumur sampai meninggal. Dewi menyadari bahwa hantu itu adalah Asih dan mamanya. Karena Asih balas dendam ke Dewi, dikarenakan tidak menolongnya saat itu. Irfan mengambil keris pusaka Sukmo dan mengajak Dewi untuk menemui kuburannya Asih. Sesampai di rumah masa kecilnya Dewi, rumah masa kecilnya Dewi itu ditinggali oleh seorang perempuan bernama Mbak Sari. Mbak Sari ini disuruh neneknya Dewi untuk merawat rumah tersebut. Mbak Sari menceritakan kalau ia melihat Asih dan ibunya dibunuh oleh si nenek karena tumbal. Dikarenakan Asih lahir tepat di malam 1 Suro. Karena perempuan yang lahir di malam itu harus dibunuh supaya menambah ilmu neneknya Dewi. Si Dewi ini juga tepat lahir di malam 1 Suro. Mbak Sari mengatakan, Dewi tidak diperbolehkan untuk jatuh cinta karena setiap lelaki yang dicintainya akan dibunuh oleh tumbal-tumbal yang gentayangan. Serta Sari akan dicari oleh dukun santet dan dibunuh. Untuk menambah ilmunya, Irfan menanyakan di mana kuburan Asih. Mbak Sari mengantarkan Irfan dan Dewi ke kuburannya Asih. Ternyata mereka dikuburkan di sumur, dan warga tidak tahu kalau mayat Asih dan ibunya berada di sana. Irfan menuruni sumur itu, Dewi dan Mbak Sari dikagetkan oleh hantu sampai berlari ke dalam rumah. Irfan terjatuh dan tenggelam di dalam sumur. Di dalam sumur, Irfan dihantui oleh Asih. Seketika Irfan berada di ruangan yang penuh dengan tulang manusia. Ia langsung bergegas menancapkan keris pusaka Sukmo. Irfan langsung bergegas menaiki sumur. Dewi menemui Irfan dan mengatakan bahwa ia telah berhasil menancapkan keris itu. Hantu pun menghilang seketika. Film pun udahan ya cuy. Nantikan film berikutnya ya cuy. Bye bye. Dan ingat, SUKREBBBBBBBBBBB dan LIEKKKKKKKKK.